enak, renyah, dan pastinya cocok dinikmati bersama sambal. Inilah kenapa orang Indonesia cinta banget sama gorengan. Meski katanya gorengan itu nggak sehat, Unyil punya loh solusi cerdas biar tetap sehat dan aman menikmati gorengan. Yuk kita kemon! Si Unyil, yuk kita kemon! Mau direbus, dibakar, dicampur dalam sayur asem, rasa jagung memang nikmat. Biji jagung juga biasa diolah jadi camilan renyah dan bergizi loh. Namanya marning. Untuk membuat biji jagung menjadi marning ternyata tidak mudah. Karena butuh proses yang panjang untuk mengolah biji jagung yang keras. Awalnya, rebus biji jagung selama kurang lebih 1 jam dengan suhu hampir 100 derajat Celcius. Oh iya, rebus sebanyak 2 kali hingga biji jagung benar-benar lunak. Lalu tiriskan dengan cara manual. Sip deh, selanjutnya proses pengeringan nih. Pengeringan jagung sendiri melalui 2 tahap. Pertama, dengan memasukkan jagung ke dalam oven. Sedangkan pengeringan kedua dengan memasukkan jagung ke dalam bak penampungan besar. Jagung yang sudah kering akan langsung digoreng. Tahap pertama penggorengan, jagung akan dipanaskan dengan suhu 160 derajat Celcius selama 10 menit. Penggorengan tahap kedua, memanaskan jagung dengan suhu 296 derajat Celcius selama 15 menit. Tuh, lihat teman-teman, hasilnya seperti ini. Jagung goreng yang tidak terlalu gosong dan renyah. Yummy! Selanjutnya, jagung akan masuk ke dalam mesin spinner. Tujuannya untuk mengurangi kadar minyak hingga 75-80%. Sortir lagi jagungnya ya sebelum masuk dibumbui. Pisahkan biji-biji jagung yang terlalu coklat dan gosong. Hal ini untuk menjaga mutu hasil penggorengan jagung. Dalam sehari, pabrik yang berlokasi di Pati, Jawa Tengah ini mampu menghasilkan jagung marning sekitar 200 kg lebih. Tentunya dengan berbagai rasa yang disesuaikan dengan selera saat ini. Selain rasa, tentu saja kemasannya pun dibuat menarik loh. Ya, boleh disebut sebagai olahan tradisional dengan kemasan modern. Teman-teman, sebenarnya makanan yang digoreng aman untuk dikonsumsi kok, asalkan konsumsinya dibatasi. Dan yang pasti, minyak untuk menggoreng tidak dipakai berulang-ulang. Minyak goreng yang akrab dengan ibu-ibu di dapur kebanyakan berasal dari tanaman kelapa sawit. Indonesia merupakan salah satu penghasil minyak kelapa sawit terbesar loh. Buah kelapa sawit ini akan dikukus biar steril. Juga biar proses pengambilan minyak buah kelapa sawit bisa lebih mudah. Lanjut, buah kelapa sawit yang sudah disterilkan kemudian masuk ke proses pemisahan. Karena dari seluruh bagian bonggol buah kelapa sawit, hanya buahnya saja yang diambil. Jadi perlu dipisahkan dari janjangnya dulu. Buah sawit yang sudah terpisah kemudian masuk ke mesin digester. Di mesin ini terdapat pisau untuk mencincang bagian daging buah agar mudah terlepas dari biji di dalamnya. Setelah terlepas, baru deh daging buah dipres untuk diperas kandungan minyaknya. Inilah yang dinamakan minyak sawit mentah atau CPO, crude palm oil. Nah, setelah ini masih ada proses klarifikasi. Proses klarifikasi ini adalah bagian dari teknologi pemurnian atau penjernihan minyak sawit mentah untuk menghilangkan lumpur. Kalau sudah melalui proses klarifikasi ini, minyak sawit mentah atau CPO sudah siap untuk disimpan di dalam tangki penyimpanan. Nah, untuk bisa dijadikan minyak goreng, CPO-nya masih harus dipoles lagi. CPO akan disuling hingga menghasilkan 2 fraksi, yaitu fraksi padat dan fraksi cair. Proses fraksinasi yaitu pemisahan 2 fraksi, biasanya memakan waktu hingga belasan jam. Semakin lama proses fraksinasi, semakin bagus kualitas minyak yang dihasilkan.
Setelah selesai difraksinasi, minyak goreng akan didiamkan hingga mencapai suhu ruang. Minyak goreng pun siap dikemas dan digunakan di dapur. Yeay! Unyil pernah baca, katanya proses oil uptake lah yang bikin kita suka banget sama gorengan. Saat menggoreng, komponen air dalam makanan bakal menguap dan celahnya akan diisi oleh kandungan minyak. Ini nih yang bikin makanan berasa lebih enak. Mau yang di deep fry ataupun cuma ditumis aja kayak mie goreng. Saking enaknya mie goreng sampai ada versi instannya segala kan. Kenikmatannya bahkan menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk menciptakan aneka kreasi sajian lezat. Yang terbaru ada mie goreng versi es krimnya yang sempat viral. Kebayang gak tuh gimana rasanya? Aroma khas dari mie gorengnya tidak hilang, justru semakin kaya rasa dan menggugah selera. Salah satu pelopor es krim unik ini adalah Kak Evelyn. Berawal karena kecintaannya dengan mie goreng instan, Kak Evelyn pun bereksperimen lewat es krim. Awalnya sih yang dibuat adalah es krim dengan aneka rasa legendaris, seperti rasa soda sarsaparilla, coklat stick, hingga sereal instan. Jadi penikmat es krim bisa sekalian bernostalgia dengan rasa-rasa unik ini, termasuk mie goreng instan. Untuk membuat es krim mie goreng, bahan-bahan yang digunakan sama kok dengan pembuatan es krim pada umumnya. Yang paling utama adalah susu, gula pasir, dan yang gak boleh ketinggalan adalah bumbu mie goreng instannya. Jika semua bahan sudah tercampur, masukkan ke dalam mesin pembuat es krim ya. Nah, kalau adonan sudah mengental, langsung tuang es krimnya pada jar. Jangan lupa beri topping bawang goreng biar makin asik. Simpan es krim mie goreng dalam lemari pembeku. Jika sudah beku, baru deh bisa dinikmati. Es krim termasuk hidangan yang memiliki nilai gizi tinggi loh, karena mengandung susu yang kaya akan laktoferin dan sitokin yang dapat membantu meningkatkan kekebalan tubuh terhadap penyakit, termasuk influenza. Unyil, Melani, kebetulan kalian kemari. Profesor punya penemuan baru nih. Cocok buat anak-anak seperti kalian yang suka eksis. Ini adalah cairan viral. Wah, Melani bisa jadi artis dadakan dong, Prof. Tapi Unyil tertarik sama es krimnya, Prof. Soalnya pas banget nih sama cuaca panas di luar. Wait, sebelumnya tetesin ini dulu, Nyil, ke es krimnya. Iya. Enak banget, Prof. Tapi kok Unyil berasa pusing ya? Aduh, loh, kenapa nih? Di mana anakku? Di mana anakku? Di mana anakku? Di mana anakku? Kenapa Unyil berubah jadi orang gila, Prof? Katanya itu cairan yang bisa bikin viral. Nah, begini nih cara bikin viralnya, Melan. Kita rekam, terus upload deh ke sosial media. Dijamin bakal viral. Cepat balikin Unyil lagi, Profesor. Yuk, kita kemon. Sebagai orang Indonesia, kita nggak bisa lepas ya dari makanan yang satu ini, gorengan. Dengan harga yang murah, sudah dapat banyak banget. Kombinasi cita rasa nikmat khas gorengan, plus sensasi kriuknya. Makan satu aja nggak bakal cukup. Ini emang cemilan favorit si Tomat banget nih, apalagi kayak kriuknya, renyahnya pas banget. Tapi tahu nggak sih kalau metode masak gorengan ini nggak sehat karena dia pakai minyak yang banyak banget dan itu bisa bikin kolesterol. Tapi tenang, karena sekarang udah ada cara masak yang lebih aman untuk gorengan-gorengan ini, yaitu dengan air fryer. Tapi tetap kriuk juga kok. Alat canggih bernama air fryer ini bisa menggoreng makanan tanpa menggunakan minyak, teman-teman.
Air fryer menggunakan teknologi udara yang cepat menghasilkan panas. Hasilnya, masakan pun menjadi lebih sehat karena rendah kolesterol dan lebih rendah kalori. Bencana masakan gosong juga bisa dihindari nih, karena berbeda dengan minyak panas. Waktu dan suhu untuk memasak bisa kita kontrol. Wadah kacanya juga memudahkan kita untuk memantau tingkat kematangan masakan. Air fryer ini sudah dilengkapi dengan tombol on-off otomatis. Jadi, selama memasak nggak perlu ditungguin. Air fryer akan otomatis berhenti saat makanan sudah matang. Wah, nggak cuma hemat minyak, tapi hemat energi juga ya. Cara masaknya gampang banget loh. Kita tinggal masukkan makanan yang mau digoreng ke wadah air fryer. Setelah ditutup rapat, tinggal kita atur suhu dan waktu yang dibutuhkan. Panas yang merata bakal bikin masakan matang dengan sempurna tanpa perlu dibolak-balik. Nah, lihat kan lampu indikator hijaunya menyala? Tandanya makanan sudah matang. Kita buka wadahnya yuk. Tuh kan, sudah matang sempurna. Beneran gampang dan super praktis. Untuk melihat seberapa praktis memasak menggunakan air fryer, kita bandingkan yuk sama penggorengan biasa. Waktu yang dibutuhkan air fryer untuk menggoreng satu buah sosis besar pada suhu 160 derajat Celcius adalah sekitar 5 menit. Sementara proses menggoreng menggunakan minyak memakan waktu lebih lama karena harus menunggu minyaknya panas terlebih dahulu. Udah gitu harus repot membolak-balik sosis biar matangnya merata. Belum lagi minyak yang panas akan cepat membuat masakan jadi gosong tuh. Kalau pakai air fryer sih nggak perlu terus ditungguin karena secara otomatis wadah air fryer terus memutar sehingga masakannya jadi matang merata. Yap, ini nih yang membuat model air fryer ini istimewa. Kemampuan berputar 360 derajat dan ukuran wadah yang lega hingga 2,2 liter memungkinkan kita untuk menggoreng ayam utuh tanpa minyak dan gak perlu dibolak-balik. Keren kan? Dilengkapi dengan fitur pengaturan suhu dan waktu, air fryer ini sebenarnya mirip seperti microwave. Bedanya, suhu maksimal air fryer cuma mencapai 220 derajat Celcius, sementara suhu microwave mencapai 250 derajat Celcius. Gak cuma menggoreng makanan padat, air fryer juga bisa memasak adonan yang teksturnya lembek kayak cookies loh. Nah, biar nanti cookiesnya tetap cantik, alasi dulu bagian bawah air fryer dengan kertas minyak. Loh, air fryernya bisa jadi oven juga dong. Iya, cara kerja kedua alat ini memang gak beda jauh teman-teman. Sama-sama menggunakan udara panas yang berasal dari elemen pemanas dan disirkulasikan menggunakan kipas di dalamnya. Bedanya, bentuk air fryer yang hampir seperti tabung dan ukurannya yang lebih kecil membuat udara panas yang ada di dalamnya bergerak lebih cepat. Jadi, lebih cepat matang deh. Dari segi tekstur pun, air fryer menghasilkan makanan yang lebih renyah dan beraroma jika dibandingkan dengan oven. Tuh, lihat, cookies air fryernya gak kalah kan sama cookies dari oven. Oh iya, sehabis menggunakan air fryer, jangan lupa dibersihkan ya. Gampang kok. Wadah air fryer tinggal dikeluarkan dan dilepaskan bagian tatakannya. Dicucinya kayak mencuci perabot dapur biasa. Cukup dengan spons, sabun cuci piring, dan air. Biasanya minyak dan lemak dari makanan berkumpul di bagian tatakan ini nih. Jadi pastikan benar-benar bersih ya. Sebelum digunakan, wadah ini juga harus kering biar nggak konslet. Nah, dengan semua keunggulannya, ada satu hal nih yang perlu diperhatikan. Konsumsi watt alat canggih ini lumayan besar, kisaran 1000 watt. Memang agak boros listrik sih ya. Nah, Poipeh, Unyil, ini nih hasil penemuan terbaru Profesor. Namanya air fryer. Wih, keren amat, Prof. Iya dong, Profesor gitu loh. Jadi, mesin ini dipakai buat menggoreng, tapi kerennya nggak perlu pakai minyak. Lah, kok bisa, Prof? Iya bisa dong, Po. Namanya juga air fryer buatan Profesor. Dan yang paling penting, gorengnya jadi lebih sehat loh, Po. Minim kolesterol. Widih, cocok nih buat usaha ya. Ai boleh coba dulu ya, Prof. Iya, iya. Silakan, Po Ipe.
Profesor sama Unyil mau nyelesain project lain dulu kalau gitu. Nah, udah dah nih. Katanya kan kagak perlu pakai minyak. Air fryernya berarti masukin air kali ya? Pucuk gabus. Lah, ngapa jadi berasap begini? Air fryernya kenapa tuh, Prof? Waduh, rusak tuh kayaknya. Ya, padahal tadi cuma kasih air doang. Ye, Poipe, air fryer tuh maksudnya air. Bahasa Inggrisnya tuh udara, Po. Kalau pakai air mah direbus dong namanya. Yah, pantes aja rusak tuh air fryernya. Aduh. Kalau belum bisa beli air fryer, jangan sedih dulu. Kita masih bisa kok aman menikmati gorengan dengan menggunakan wajan anti lengket ini nih. Dibuat dari logam berkualitas, wajan anti lengket ini bisa mengantarkan panas dengan baik. Jadi masakan bisa lebih cepat matang juga. Nah, wajan anti lengket ini gak anti lengket dari sananya ya. Ada perlakuan khususnya dulu. Yuk, check it out. Bahan baku utama pembuat wajan anti lengket ini adalah aluminium. Karena selain ringan, bahan logam ini merupakan penghantar panas yang baik. Yuk, masukkan potongan aluminium ini ke mesin gerinda agar lapisan cat bisa menempel sempurna di aluminiumnya. Kita bikin lapisan dalamnya dulu nih. Setelah digerinda, potongan aluminium ini kita beri lapisan cat. Gak cuma sekali, tapi sampai 5 kali loh. Itu termasuk dengan lapisan anti lengketnya. Nah, setiap proses pengecatan harus melalui proses pengeringan. Kemudian baru deh dikasih lapisan berikutnya. Oven dengan suhu 440 derajat Celcius selama setengah jam. Setelah di oven, baru deh melewati bagian quality control untuk memastikan semua lapisan cat dan anti lengketnya menempel sempurna. Sekarang kita ke bagian sablon yuk. Di sini proses sablonnya sudah otomatis. Semuanya dibantu oleh robot. Dalam 1 jam ada lebih dari 400 wajan yang bisa disablon loh. Dan setelah di oven selama 20 menit, kita bisa lanjut ke proses berikutnya. Proses favoritnya Unyil nih. Seperti sulap, aluminiumnya bakal dipres hingga berbentuk wajan. Prosesnya cepat banget loh. Buktinya dalam sehari bisa mengepres sampai 1000 wajan. Wih. Lanjut, bibir wajannya tinggal kita halusin nih. Terus buat lingkaran aluminium di dasar wajan. Ini sih buat dekorasi saja. Nah, kalau sudah tinggal kita pasang deh gagangnya. Pasangnya pakai mesin juga. Ditempel pakai les tembak. Terakhir, wajannya kita bersihkan sebelum di-packing. Pabrik yang berlokasi di Sidoarjo, Jawa Timur ini bisa memproduksi wajan hingga 800.000 buah per bulan loh. Dan gak cuma dipasarkan di Indonesia, tapi diekspor sampai benua Asia, Amerika, dan Eropa. Permisi, Mpok. Arsa mau Neng beli dong. Arsa, tumbenan mampir. Neng, silakan deh Neng. Mau beli apa ini? Arsa lagi pengen jajan gorengan nih, Mpok. Tapi Mpok, kok minyaknya banyak banget ya? Iya Neng, sengaja Empo Ipe pakai minyaknya seember biar makin sedap sama crispy gitu dah. Ya, padahal nggak sehat loh, Mpok, kalau gorengnya kayak gitu. Iya sih, katanya bisa bikin kolesterol ya. Kok telur? Kolesterol maksudnya. Iya, bener banget, Mpok. Makanya, kalau bisa saat menggoreng gunakan minyak yang lebih sehat, kayak minyak zaitun. Minyak zaitun ini bisa digunakan lebih lama daripada minyak lain karena lebih stabil di suhu panas. Lah, kalau minyak zaitun sih Empo pakai di muka Neng. Masa bisa buat ngegoreng? Pakainya minyak zaitun yang khusus untuk menggoreng makanan aja, Mpok. Terus, usahakan menggoreng dengan cara shallow frying atau menggunakan sedikit minyak. Jadi makanannya nggak bakal banyak menyerap minyak.
Terus, jangan gunakan minyak yang sama hingga berkali-kali. Ini bakal bikin makanan cepet gosong loh, Mpok. Yang pasti nggak ada gizinya juga. Sip, Neng. Ntar langsung Po praktekin dah, biar panjang umurnya. Yuk, kita kemon. Wuhu, rakyat Republik Gorengan, mana suaranya? Nah, sekarang sudah nggak worry lagi dong saat ingin menikmati gorengan. Tinggal ikuti saja tips dari Unyil dan Kak Arsa. Bisa dimasak pakai air fryer atau pakai teknik shallow frying. Yang pasti konsumsinya nggak boleh berlebihan ya. Karena makanan sehat sekalipun kalau dikonsumsi secara berlebihan nggak baik buat tubuh. Oke, dadah.